Ini adalah sambungan dari video sebelumnya. Ini adalah power amplifier kiriman dari teman kita di Semarang. Power ini sudah dipakai beliaunya itu sekitar 3 tahun dan baru kali ini rusak. Beliaunya membeli di online ya. Power ini termasuk seri atau tipe power versi awal. Di waktu-waktu yang lalu yang menggunakan PCB single layar seperti ini banyak sekali digunakan oleh teman-teman kita penikmat kelas D amplifier. Jadi akan saya buatkan videonya bagaimana langkah-langkah perbaikan untuk power ini. Dan ini saya kira penerapannya nanti itu sama dengan kita memperbaiki atau menangani kasus-kasus kerusakan power amplifier pada tipe apapun, terutama pada tipe full brick. Saya kira semuanya sama, cuma beda PCB saja ya, mungkin cuma beda layout saja atau penempatan komponen oleh desain PCB-nya. Jadi ini berlaku untuk menangani kasus-kasus kerusakan pada umumnya kelas D amplifier, terutama pada full brick. Nah, untuk PCB ya, untuk MOSFET sudah saya lepas. Kemudian ini pada op-amp balan dia menggunakan TL082. Ini juga akan saya ganti menggunakan TL072 dari Texas. Ini dari ST ya, produk ST. Untuk komparator 071 sebaiknya tetap menggunakan TL071 yang baik. Jangan pakai IC yang aneh-aneh. Untuk IC-nya ini saya kira IC-nya ya yang biasa. Seperti itu. Jadi kita akan lakukan pengecekan. Jadi ikuti video ini sampai selesai biar teman-teman paham, terutama yang awal-awal merakit atau memperbaiki kelas D amplifier. Terus saya juga mencabut ini ya, untuk diode bootstrap. Ini awalnya dia menggunakan tipe RL2 seperti ini. Nanti akan saya ganti menggunakan diode yang lebih baik, yaitu 31GF6. Jadi untuk kebutuhan power bootstrap, diode bootstrap ini saya harap jangan sembarangan memilih diodenya karena ini sangat krusial. Artinya sangat rentan mempengaruhi kinerja power. Jika kita menggunakan diode yang kurang baik atau asal-asalan, biasanya power itu akan mengalami masalah, banyak masalah. Terus yang akan saya pasang itu tipe 31GF6, dia memiliki spesifikasi yang sangat bagus ya. Karena dia memiliki spesifikasi recovery atau mengembalikan penyaarahan itu kecepatannya sekitar 30 ns atau 30 nanosecond. Jika kita menggunakan diode yang di atas itu spesifikasinya, ada yang 40 ns, 50 ns, ya kira nanti biasanya bawaannya akan panas dan sulit untuk start power amplifiernya. Jadi teman-teman bisa menggunakan 31GF6 atau DF31 bisa. Kemudian ya minimal mur 460 yang bagus. Minimal. Oke, kita lanjutkan. Jadi akan saya bersihkan dulu. Akan saya pasang langsung MOSFET-nya. Kemudian kita lakukan pengukuran-pengukuran dan cek poinnya. Tetap tonton video ini sampai selesai. Nah, sekali lagi saya akan mengatakan bahwasanya untuk perbaikan power amplifier kelas D, half brick atau full brick, mau tipe PCB single atau double, itu sebenarnya sama saja. Tidak ada perbedaan. Jadi tahap-tahap langkah-langkahnya itu sama. Ya. Jadi ini adalah kelas D full brick tipe versi 2A, full brick D2K versi 2A ya. Jadi untuk skemanya ini saya sudah sisipkan di deskripsi. Silakan jika mungkin teman-teman ada yang punya seperti ini dan ingin mempelajari skemanya, silakan di link deskripsi sudah saya cantumkan berbentuk PDF. Jadi ini sudah saya perbaiki kemarin. Dan kemarin memang ada beberapa kerusakan pada DCP-nya, dia tidak bekerja dan ternyata ada transistor yang bermasalah di bagian ini ya. Kemudian juga ada beberapa diode yang rusak,
sudah saya ganti. Dan pada OCP-nya dia pun juga tidak berfungsi. Jadi OCP-nya dia off. Tidak bisa memberikan delay pada saat start awal power amplifier dinyalakan. Setelah saya pelajari, ternyata ada kesalahan jalur di sini ya teman-teman. Jadi di sini sudah saya buatkan tambahi untuk koreksinya di sini. Bentar, mungkin saya lepas dulu. Sebentar. Nah, seperti ini ya. Jadi silakan dicocokkan dengan skema di bagian ini ya. Jadi saya memotong jalur ini ya teman-teman. Bisa dilihat. Nah, ini dia. Sehingga jika tidak dilakukan seperti ini, bisa jadi untuk IC-nya cepat rusak ya. Cepat rusak. IC timer NE55-nya ini dia cepat rusak. Jadi memang ada kesalahan sedikit. Ini kita potong di sini. Bisa dilihat ya. Kita potong. Ini tersambung sebenarnya. Awalnya tersambung, cuma saya potong. Ini yang menuju ke bagian shutdown IC IR. Di sini. Di sini. Jadi kedua-duanya ini tersambung paralel, kemudian menuju ke output dari IC NE555-nya ini. Kita potong, kemudian kita pasangi resistor ya. 100 ohm menuju ke jalur yang kita potong tadi. Nah, di sini. Jadi kita sambung ke sini. Nah, seperti itu. Jadi bisa dilihat sambungannya seperti ini ya. Bisa dicocokkan, mungkin ada yang teman-teman yang memiliki PCB seperti ini. Dan yang kedua, kita menambahkan resistor 100 kilo. 100 kilo. Nah, di sini. Ini saya kira sudah jelas sekali ya. Jadi di bagian ini saja. Jadi tidak perlu berubah di bagian atas, tidak perlu ya. Oke, kita sambung kembali. Nah, seperti ini. Jadi sekarang OCP-nya ini sudah berfungsi normal. Kemudian saya sudah mengganti untuk diode bootstrapnya menggunakan 31DF dan juga mengganti totem pole-nya semuanya. Termasuk kemarin saya cek IC-nya rusak semua. Jadi saya ini agak ganti IC-nya. Yang menggunakan IC yang biasa ya, yang biasa saja, yang 11 ribuan. Menggunakan CD 4049 Texas, itu IC logiknya. Kemudian saya mengganti semua zener diode 12 volt ini menjadi menggunakan zener yang 1 watt saja karena bawahnya dia setengah watt. Terus ntar saya pun juga sudah mengganti ininya teman-teman, MOSFET-nya menggunakan IRP 260. Jadi langsung saja kita akan coba. Jadi untuk tahapan perbaikannya sama seperti dengan kita memperbaiki power amplifier yang lain ya, sama saja. Nah, sekarang ini sudah saya sambungkan dengan PSU-nya. Nah, jadi langkah awal kita langsung pasang saja kedua MOSFET, semua MOSFET yang dibutuhkan ya. Yang penting kita harus pastikan dulu bahwa semua totem pole, IC, diode zener, mungkin resistor sun untuk IR 4,7 ohmnya ini, terus kemudian air gate dan diode gate-nya semuanya pastikan bahwa itu sudah kondisi baik. Maka kita langsung saja pasang MOSFET-nya. Jadi seperti itu langkahnya ya. Kemudian kita nyalakan saja. Atau mungkin pertama kita pastikan untuk DCP-nya dia bekerja sama OCP-nya ya teman-teman. Seperti ini. Kita pasang saja OCP, bias 12 voltnya dulu. Seperti ini. Nah, ini sudah ada delay. Nah, kemudian DCP bekerja. Kemudian
kita lepas biasnya, kemudian kita seperti biasa masukkan tegangan PCU utama seperti ini. Pastikan untuk kedua indikator booster dia menyala. Jika kedua bootstrap ini dia tidak menyala, salah satunya tidak menyala, maka kita periksa diode zener startup di masing-masing side. Seumpamanya di sini terlihat ada resistor 47K ya. Ada resistor 47K ini dan ini ya. Jadi ini adalah resistor sun untuk startup, di mana dia bisa memberikan tegangan bantu untuk memudahkan power start seperti itu ya. Dan di mana ujungnya ini dia menuju ke masing-masing tegangan zener 12 volt. Jika zener ini dia rusak, jadi di sebelah kanan dia ini adalah zenernya. Ini adalah resistornya, dan sebelah kiri ini dia zenernya, inilah resistornya. Jadi jika salah satu ini dia mati, besar kemungkinan ini adalah diode zenernya putus. Jadi silakan cek. Jadi jika tegangan di startup ini dia short, berarti tidak akan, indikatornya tidak akan menyala. Kemudian yang kedua, kita periksa saja tegangan untuk op-amp-nya. Seperti itu ya, tegangan untuk op-amp-nya. Sebentar. Nah, di sini dia. Jadi kita akan tegangan periksa. Ini adalah tegangannya 12 volt, teman-teman. Ya, 12 volt. Bentar. Langsung kita cek di sini ya. Dia terukur 12 volt. Dan di sebelah kanan dia terukur 11,9. Saya kira ini wajar, ada selisih. Kemudian kita cek juga tegangan untuk level shifter ya, level shifter sekitar berapa, entar ini dia di sebelah ini 5,3 untuk kebutuhan transistor ini, teman-teman. Kemudian untuk startupnya bisa dipastikan ada ya, terukur 11 volt. Karena indikatornya dia menyala, berarti di sini ada. Ini nilainya 12 volt di zenernya dan terukur 10 volt. Sama halnya pun juga yang sebelah kanan. Dia pun juga terukur 10 volt. Nah, jika sudah seperti ini menandakan awal yang baik. Kita berani saja memasang tegangan bias. Kita pasang dulu potensionya seperti ini. Nah, jadi saya menggunakan saklar seperti ini sebagai antisipasi takut terjadi sesuatu hal, jadi kita bisa dengan cepat memutuskan tegangan yang menuju power. Nah, kita buka sedikit, kita pasang speakernya saja. Kita pasang speakernya. Seperti ini. Tegangan utama sudah masuk dan kita tinggal pasang biasnya saja seperti ini. Nah, jadi inputnya, jadi kita langsung saja cek suhu MOSFET-nya, teman-teman. Dengan cepat kita cek suhu MOSFET-nya. Kalau dia dingin, berarti aman. Jika langsung meriang, sekaligus meriang, tiba-tiba langsung meriang MOSFET-nya, kita langsung matikan saja, berarti tidak ada, masih belum ada yang normal. Seperti itu. Jadi ini sudah MOSFET-nya sudah normal ya, teman-teman. Suhu MOSFET-nya normal. Kemudian kita ukur speed-nya atau mungkin DCO-nya dulu. Untuk DCO full brick
rata-rata di bawah 20 mV itu normal ya. Dan ini terukur 1 mV saja. Untuk frekuensi speednya dia terukur 245 kHz dengan LPF di sekitar 40 UH dia. Kemudian ini menunjukkan gejala normal ya teman-teman. Di sini saya memasang sebuah LED clear antara kutub positif negatif speaker. Ini berfungsi untuk mengecek ripple. Jadi power yang baik itu saat dipasangi LED clear dia tidak akan menyala, atau menyala hanya sedikit redup. Itu normal. Tanda-tanda ripple itu dia normal ya. Resistor snubber ini 10 ohm dia tidak akan panas. Juga MOSFET tidak akan panas. Ya. Tanda-tanda yang paling utama jika kita lepas speaker ya. Seperti ini. Nah, kalau jika dilepas speaker kemudian LED clearnya ini dia menyala terang, berarti ripple itu tinggi. Seperti halnya yang dialami sebelumnya ini. Ya. Dia normal suaranya. Tapi saat lepas speaker dia menyala. Jadi lampu LED-nya itu dia menyala. Dengan diikuti oleh suhu MOSFET yang langsung panas dan air snubbernya itu dia panas. Dalam posisi seperti ini, meskipun kita akan kasih input tanpa speaker, power akan aman. Jika ripple-nya itu dia stabil. Kalau dalam ketentuannya ripple untuk full break itu maksimal 3 volt peak to peak. Untuk half break sekitar 2 volt. Jadi bagian tidak memiliki oscilloscope ya cara ngeceknya seperti itu, menggunakan LED clear. Jadi ini MOSFET-nya tidak panas teman-teman. Meskipun kita coba pasang kasih input audio. Bentar. Kita coba pasang input. Kita pasang lagi speakernya. Nah, input sudah masuk dan power amplifier sudah bekerja. Untuk power amplifier yang baik, yang stabil, ripple-nya normal, dia akan memiliki tanda-tanda bahwa MOSFET dia tidak akan overheat meskipun tanpa HS. Jadi meskipun kita geber ya teman-teman, dia tidak akan overheat, dia hanya hangat saja. Nah, sebagai bukti juga bahwa ripple itu baik, maka kita akan melepas speakernya. Karena banyak juga yang menanyakan bahwasanya mengklaim bahwa kelas D itu kalau tanpa speaker dia rusak. Oh tidak, itu kelas D yang abal-abal berarti ya teman-teman ya. Yang artinya yang belum sempurna dalam perakitannya. Nah, kita lepas di sini. Nah, kita lepas speakernya, kemudian kita masukkan inputnya. Nah, indikator dia sebentar lah, dia sudah menyala, artinya audio output dia sudah bekerja. Di sini
Tandanya ripple baik itu dia tidak panas untuk air snowber. Jika resistor ini dia panas, berarti DCU tinggi, pasti akan memicu potek. Untuk MOSFET-nya pun dia tidak akan panas, teman-teman. Nah, dia tidak akan panas. Ini tanda bahwa ripple itu baik. Jadi tidak ada klaim yang mengatakan bahwasanya kelas D tanpa speaker itu akan rusak. Itu salah besar, teman-teman. Salah besar. Pada kasus-kasus yang seperti itu, tanpa speaker power kelas D itu rusak, berarti powernya tidak bagus atau belum baik dalam segi perakitannya. Karena power kelas D itu sama dengan power amplifier yang lain, sama, tidak ada perbedaan. Bahkan ada banyak kelebihannya, terutama di bagian output RMS-nya yang sangat baik. Untuk desain spek power seperti ini mampu menghajar 18 in dengan coil 4-5 in dengan catatan PSU-nya dia mampu ya. Kalau menggunakan trafo ya minimal 30 ampere 65 AC. Jadi ini adalah power yang sudah baik, untuk ripple-nya sudah baik. Nah, yang terakhir ya. Kemarin ini mengalami kendala ya, yang cukup lama saya untuk menemukan permasalahannya, dimana jika diputar seperti ini menggunakan speaker dia normal, tapi setelah dilepas ya speakernya, tiba-tiba indikator red clear-nya ini dia melotot, menyala. Itu menandakan bahwa ripple tinggi. Jika teman-teman mengalami kejadian seperti ini pada power amplifier apapun, teman-teman cek kapasitor LPF-nya. Jika full brick, ketiga kapasitor ini dia cek, ada kemungkinan mungkin sudah kapasitornya sudah hilang atau korup ya. Kemudian cek resistornya ini juga, dan kapasitor snubbernya barangkali dia putus. Karena kalau dia sudah over, pasti resistor ini akan terbakar karena dia akan membara. Namun jika semua itu dia normal ya, teman-teman langsung saja cek bagian komparator. Sebentar, ini posisi nyala teman-teman ya, posisi nyala ini. Nah, posisi nyala, tapi speaker saya lepas. Teman-teman langsung saja cek bagian komparatornya jika ini melotot saat dilepas speakernya ya. Ini sering terjadi permasalahan pada ini power amplifier yang menggunakan PCB single layer ya. Apa permasalahannya sehingga memicu ripple yang sangat tinggi? Yaitu ada permasalahan di bagian komparator pada kapasitor speed ya. Nah, ini kemarin menggunakan seperti ini teman-teman, kapasitor kertas ya. Permasalahannya bukan karena, ya bisa jadi kapasitornya dia nilainya hilang atau korup, tetapi itu jarang sekali terjadi. Yang sering terjadi yaitu pada jalur kakinya itu kurang tersolder dengan baik pada permukaan PCB-nya. Karena PCB single layer ini ya, biasanya kebanyakan jalur kaki PCB-nya itu tidak baik ya. Jadi lapisan PCB-nya ini terlalu tebal mungkin. Jadi titik kuningannya atau titik tembaganya itu sangat kecil, sehingga seringkali penyolderannya itu kurang sempurna, sehingga menyebabkan kaki kapasitor ini salah satunya itu dia tidak tersambung dengan baik. Jadi kemarin ini langsung saya ganti saja kapasitornya menggunakan MKM merah seperti ini.
dan saya pastikan kaki-kakinya tersolder dengan baik. Jadi ini permasalahannya, kenapa ripple kemarin itu dia menyala terang saat dilepas speakernya. Cek saja di bagian komparator, periksa jalur-jalur PCB, terutama pada bagian ininya, kapasitor speednya ini teman-teman. Jadi seperti itu saya kira untuk perbaikan power amplifier. Bentar. Power amplifier punya teman kita dari Semarang ini sudah fix, dan kedua power amplifier ini sudah selesai ya. Karena powernya ini ada dua teman-teman. Yang satunya ini landai saja, aman, diperbaiki langsung selesai ya. Ada dua. Ini normal, dan ini ya terkendala tadi ripple tinggi saat speaker dilepas, ripple-nya nyelonong, dan ditemukan permasalahan ada di bagian komparatornya. Jadi ini saja untuk video kali ini, semoga ini bermanfaat. Silahkan ditonton video ini dari depan sampai akhir, jangan di skip-skip, sehingga banyak sekali teman-teman yang bertanya secara instan, power saya mati, apanya kira-kira. Wah, jika pertanyaan seperti itu saya tidak bisa menjawabnya, karena kerusakan power itu banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor ya pada power amplifiernya. Jadi harus dilakukan tahap pengecekan setingkat atau setahap demi tahap sesuai dengan video-video yang sudah saya berikan. Seperti itu ya. Saya kira kalau kita pelajari dengan pelan-pelan, kita akan mengerti. Karena semuanya butuh proses teman-teman. Bukan hanya sekedar mengganti komponen saja, tapi kita setidaknya harus paham fungsi-fungsi dari kerja power amplifier kelas D. Mantap, mantap. Jadi power amplifier ini sudah fix ya. Sudah bagus, tinggal akan saya packing ini dan saya kembalikan lagi pada pemiliknya di Semarang. Mungkin ini saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat, terutama bagi pecinta kelas D amplifier Indonesia. Tetap semangat dan maju dalam berkarya. Kedepannya kita pasti akan selalu mendapatkan mungkin pencerahan-pencerahan dari di channel ini. Yang pastinya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa.